Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Badani dari Universitas Jakarta, Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan tentang media dalam hubungan internasional. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Di sini ada pengertian media. Media merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin sekaligus memiliki bentuk jamak atau sering disebut dengan medium. Sementara itu, kata media secara harfiah memiliki arti perantara. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah adanya perantara antara sumber informasi atau pesan, a source, dan adanya penerima pesan informasi atau a receiver. Menurut Scrum mengungkapkan bahwa media adalah sebuah teknologi pembawa pesan atau informasi yang sifatnya instruksional, serta bisa dilihat, dibaca, didengar, dan dimanipulasi. Lanjut, media ada karena hasil dari yang dinamakan dengan komunikasi. Media dan komunikasi memang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keberadaan keduanya saling berhubungan serta memiliki keterkaitan. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan baik ke individu maupun ke masyarakat. Media dapat berbentuk cetak maupun elektronik. Saluran informasi apapun yang akan digunakan untuk menyalurkan pesan dapat disebut dengan media. Media dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Lanjut, ada sejarah media. Menurut Everett M. Rogers, evolusi teknologi komunikasi melalui 4 era. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Yang kedua, era komunikasi cetak. Yang ketiga, era telekomunikasi. Yang keempat, era interaktif. Dan yang terakhir, yang kelima, era teknologi informasi digital. Kemudian ada media massa. Menurut Changara tahun 2002 mengatakan, media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak menerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Kemudian ada diplomasi media massa. Meningkatnya peran media di dalam peta politik dunia memberikan ruang bagi perkembangan bentuk diplomasi. Adanya peningkatan peran media didukung perkembangan yang dialami dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jalur-jalur informasi semakin berkembang dan menumbuhkan pola-pola baru yang berbeda dari diplomasi tradisional. Lalu kita lanjut ke peran media massa dalam diplomasi. Pembentukan opini publik dapat dilakukan ketika media massa memberikan perhatian khusus pada satu isu internasional. Media massa juga sangat efektif menjadi mediator antar negara dalam menanggapi suatu isu tertentu. Media massa dapat digunakan sebagai alat diplomasi antar negara ketika melakukan pembahasan atau perundingan suatu isu internasional. Pemerintah juga menggunakan media massa untuk melibatkan opini publik dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Dalam hubungan internasional, peran media massa nasional pada umumnya akan membawa kepentingan nasional. Kemudian kita lanjut ke jalur diplomasi. Di sini ada jalur diplomasi resmi. Pertama adalah jalur pemerintah ya, melalui perjanjian, perundingan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada non-pemerintah. Sektor non-pemerintah juga memiliki andil besar dalam sebuah diplomasi dan bisa melebar ke banyak bidang yang pada akhirnya melahirkan multi-track diplomasi. Kemudian kita lanjut ke diplomasi publik. Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk mempengaruhi opini publik atau elit di negara lain. Dengan tujuan apa? Untuk mengubah kebijakan luar negeri negara tersebut mendapat suatu keuntungan bagi negara yang mempengaruhinya. Lanjut, kita kemparan media dalam diplomasi publik. Pertama, ada menyebarkan posisi resmi negara terkait masalah internasional. Yang kedua, mempromosikan suatu negara sebagai tujuan wisata dan pendidikan. Yang ketiga, menampilkan hubungan dua negara termasuk kunjungan kepala negara atau pejabat pemerintah. Dan yang keempat, menyampaikan informasi versi negara. Kemudian di sini ada 3 aspek utama media dalam diplomasi publik. Yang pertama, agenda setting, yang kedua, presence expansions, dan yang ketiga, conversation generating. Lanjut, peran media dalam globalisasi. Jika politik internasional dimaknai sebagai a struggle of power sebagaimana dikemukakan oleh Morgenthau, maka globalisasi telah membuat sarana ataupun instrumen yang digunakan untuk menyerahinya dan mengalami perubahan secara signifikan. Dalam kaitan ini, globalisasi media telah mengubah karakteristik umum diplomasi dan komunikasi internasional. Lanjut, di sini ada media dan politik internasional. Yang pertama ada image making dan yang kedua ada konvergensi media dan opini publik.
Lalu kita lanjut ke peran media dalam propaganda. Kondisi utama yang mendukung keberhasilan propaganda adalah monopoli mereka pada informasi. Selain karakteristik propaganda yang mencoba untuk mengontrol arus informasi juga berdampak pada penonton, yang jika aliran komunikasi hanya dikendalikan oleh komunikator, maka situasi dapat mendukung persuasi yang efektif hingga dapat membentuk suatu opini publik. Lalu kita lanjut ke definisi propaganda. Menurut James Ecombs dan Dan Nemo menjelaskan bahwa propaganda yaitu usaha yang disengaja dan sistematis untuk mencapai respon yang lebih jauh lagi dan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ahli propaganda. Sebuah usaha untuk mempengaruhi opini dan tingkah laku. Situasi propaganda yang tipikal adalah A. Melalui suatu metode atau metode lain yang berhubungan dengan B, sehingga cenderung mempengaruhi tingkah laku B. Usaha untuk mempengaruhi personalitas dan mengontrol tingkah laku individual menuju tujuan terakhir yang dianggap tidak ilmiah atau nilainya meragukan dalam masyarakat pada waktu yang ditentukan. Lanjut, di sini ada tujuan propaganda. Aktivitas propaganda dilakukan karena berbagai macam tujuan. Laswell membahas 4 tujuan utama propaganda yaitu 1. Untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh, 2. Untuk melestarikan persahabatan sekutu, 3. Untuk mempertahankan persahabatan dan jika mungkin untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang netral. Dan yang keempat, untuk menghancurkan semangat musuh. Di sini ada teori media propaganda. Yang pertama, teori framing, yang kedua, teori agenesetik, dan yang terakhir, teori priming. Kita lanjut ke peran media massa dalam opini publik. Opini publik sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan sosial dan politik mulai banyak dikenal dan dipakai pada akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika Serikat. Pemakaian istilah itu berkaitan dengan politik dan komunikasi politik ketika Alcuin menyerukan Vox Populi Fidei atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Hal ini berkaitan dengan berkembangnya gagasan tentang pentingnya kemerdekaan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat di depan umum sebagai salah satu elemen penting dalam membangun demokrasi. Dengan media massa, seseorang atau kelompok tertentu menanamkan pesan tertentu melalui informasi-informasi yang penyajiannya seringkali disetting terlebih dahulu. Dengan media massa juga, orang bisa mencitrakan dirinya, menaikkan pamor tokoh tertentu, atau bahkan menjatuhkan figur lawan. Dan hingga saat ini, media massa masih diyakini memiliki kekuatan besar dalam membentukkan opini publik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyusunan serta pemaparan yang saya sampaikan. Dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.